Selamat datang di DSJ Tutorial. Di channel ini, gue akan membahas berbagai macam tutorial. Pada bagian pertama ini, gue akan membahas tentang rumus dasar Microsoft Excel untuk pemula. Dalam video ini, gue juga akan membahas secara singkat aja rumus-rumus dasar itu. Oke, sebelum kita mulai dari materi pertama sampai 20, jangan lupa untuk subscribe channel gue dan aktifkan lonceng untuk mendapatkan notifikasi agar kalian tidak terlewat. Oke, pada bagian pertama ini kita akan belajar tentang jumlah kurang kali bagi pangkat. Kita langsung aja. Untuk penjumlahan dasar di Excel menggunakan operator plus. Dan ketika kita ingin menggunakan fungsi atau rumus Excel, kita harus memulainya dengan sama dengan. Misalnya 5.000 ini ingin kita tambahkan dengan 7.000, maka tinggal ditambah plus saja, akan seperti ini. Kemudian untuk pengurangan menggunakan operator minus, misalnya 7.000 dikurangi dengan 6.000, maka hasilnya 1.000. Sedangkan untuk perkalian menggunakan tanda bintang, misalnya 5.000 ini dikali dengan 3.000, hasilnya sekian. Kemudian untuk pembagian menggunakan operator garis miring, misalnya ini 6.000 dibagi dengan 3.000. Nah, kemudian misalnya untuk pangkat menggunakan tanda seperti ini. Ini sama dengan misalnya 2.000 pangkat 2. Maka hasilnya sekian. Oke, kita lanjut ke materi yang kedua. Akan membahas mengenai sum dan auto sum. Sum adalah operator yang digunakan untuk melakukan penjumlahan. Selain penjumlahan manual seperti pada materi yang pertama tadi, kita juga bisa menggunakan rumus sum. Sama dengan sum. Ketika sudah ada pilihan ini, kita tinggal klik tab. Kemudian kita drag dari yang atas sampai bawah, maka hasilnya akan menjumlahkan keseluruhan angka dari 5.000 sampai dengan 7.000. Kemudian kita juga bisa menjumlahkan otomatis, misalnya ingin menjumlahkan pada baris ini, tinggal kita taruh di bagian baris ini, kita ke bagian tab formula, kemudian kita klik auto sum, tinggal kita enter. Kemudian apabila kita ingin menjumlahkan pada kolom ini, tinggal kita taruh di sini kursornya. Kemudian kita klik auto sum. Kemudian bisa kita enter. Oke. Untuk yang selanjutnya, nomor 3, kita akan belajar tentang count. Count ini untuk mengetahui banyaknya data bertipe numerik atau non-text. Misalnya, ini sama dengan count, kita tab, kita tarik ke sini, maka ada 10. Oke. Kemudian materi keempat, kita akan membahas tentang average. Average itu adalah menghitung rata-rata dari sekelompok nilai. Misalnya kita ingin mengetahui rata-rata dari angka-angka ini, angka gaji dari karyawan, maka tinggal kita sama dengan, kita pilih average, kita drag, kemudian ditutup, maka rata-rata dari gaji 10 orang ini adalah 5.670. Oke. Kemudian yang berikutnya, nomor 5, kita akan belajar tentang if dan if error. If ini untuk melakukan uji logika tertentu dengan rumus pada Microsoft Excel. Jadi misalnya di sini ada nick, nomor induk karyawan, nama karyawan, gaji, kemudian kita ingin mengetahui level dia atau keterangannya. Di sini terdapat keterangan ketika gajinya kurang dari 4.500 maka level 1, antara 4.500 sampai 6.600 level 2, selebihnya adalah level 3. Kita bisa menggunakan rumus if. If, jadi di sini yang kita pilih adalah gaji.
If-nya gimana? Kita menggunakan logic yang pertama. Misalnya kurang dari 4.500, maka nah di sini adalah pemisahannya adalah koma. Setelah if logical test ini ada koma, kemudian ada value if true. Jadi pemisah ini tergantung dari settingan regionnya. Ada yang koma, ada yang titik koma. Nanti akan saya buatkan videonya cara mengubah koma dan titik koma ini. Karena memang di saya adalah koma, kita menggunakan koma. Kemudian kita bisa mengetik manual, misalnya level 1. Kenapa kita kasih tanda petik? Karena dia bukan sebuah rumus atau sebuah angka atau row, maka kita beri tanda petik itu. Kemudian koma value if false. Karena memang kita masih terdapat dua lagi kondisi, kita bisa menggunakan lagi if. Kita ulang di sini. Tadi karena di sini adalah 6.600, maka kita bisa nulis di sini kurang dari 6.600, koma misalnya. Nah, karena tadi kita udah mencoba dengan nulis manual, kita juga bisa mengarahkan pada level 2 di bawah ini. Kemudian koma. Nah, karena kondisinya tinggal 1, maka yang berikutnya adalah kita bisa menulisnya dengan level 3 ini. Tutup. Nah, maka karyawan dengan gaji 5.000 itu masuk ke level 2, yaitu sesuai dengan kondisi yang ada. Kemudian apabila terkadang kita menggunakan rumus if ini ada errornya. Errornya itu bisa berupa div, null atau value. Maka kita bisa menyamarkan errornya ini dengan sebuah kondisi. Misalnya if error, value-nya mana? Misalnya ini katakanlah kolom rumus kita yang di kolom G. Kemudian kita bisa menamakan misalnya if errornya dengan salah, maka akan muncul salah. Kita tunggu bawah. Kenapa yang bagian 0 ini tidak salah? Karena memang ini keluar angkanya, ada value-nya. Sementara yang div dan value ini dianggap sebagai error. Oke. Rumus ke-6 yaitu mengenai sum if. Sama seperti if, hanya saja ini ada tambahan sum-nya. Ketika sum tadi ingin menjumlahkan dan if adalah menguji sebuah logika, maka di sini kita bisa melakukan penjumlahan untuk logika pria. Misalnya kita hanya ingin menjumlahkan gaji dari jenis kelamin pria, maka kita bisa nulisnya sum if, range-nya adalah range ini, jenis kelamin ini. Kemudian kita koma, kriterianya apa yang ingin kita ambil? Kita ingin mengambil pria ini. Kemudian koma, range-nya, range gaji yang ingin kita tambahkan tadi. Kita tutup. Maka hasilnya adalah untuk pria adalah 42.700. Sedangkan untuk wanita, sum if, range-nya masih sama, koma, kriterianya adalah wanita. Kemudian untuk sum range-nya kita pilih di sini, kita tutup, maka hasilnya adalah 14.000. Yang berikutnya kita akan belajar tentang count if. Ini juga sama dengan sum if, hanya saja memang ini adalah yang akan kita hitung adalah berapa banyak sih yang jumlah orang yang pria dan wanita. Hasilnya seperti ini. Count if. Range ini, koma, kriterianya adalah pria. Ada 7 orang pria,
Kemudian kita count if lagi. Untuk yang bagian wanita, koma, kita pilih yang wanita, turun. Ada 7 pria dan 3 wanita. Yang selanjutnya, materi ke-8, kita akan belajar mengenai count A dan count blank. Count A ini adalah fungsi atau rumus Excel yang untuk menghasilkan jumlah sel yang tidak kosong. Sementara count blank yang dihitung adalah sel yang kosongnya. Misalnya, kita ingin menghitung count A-nya atau yang tidak kosong, count A dari jenis kelamin. Maka dari 10 kategori yang ada ini, ada 2 kosong, maka yang dihitung adalah yang 8, karena yang kita cari adalah yang tidak kosong. Kemudian ketika kita ingin mencari yang kosong saja, kita bisa menggunakan count blank pada bagian gaji, tutup, ya, dari 10 ini yang blank adalah 1. Oke, selanjutnya nomor 9, kita akan belajar tentang average if. Average if ini untuk menghitung nilai rata-rata dengan sebuah kriteria atau syarat tertentu. Misalnya, average if, range-nya adalah ini, kriterianya adalah pria, average rate-nya adalah ini. Maka ini adalah rata-rata gaji dari semua pria. Semua pria memiliki rata-rata gaji 6.100. Kita coba untuk yang wanita. Sini. Koma. Average rate-nya. Nah, rata-ratanya sekian. 4.666. Lanjut. Yang nomor 10 adalah tentang proper, lower, dan upper. Proper adalah rumus Excel yang mengubah huruf awal setiap kata menjadi huruf besar. Oke, kita coba proper untuk tulisan Indonesia Merdeka ini. Sama dengan proper, kita pilih sini, maka hasilnya akan seperti ini. Hanya pada bagian awal saja yang berubah menjadi kapital, sementara yang lain kecil semua. Kemudian lower. Pada lower ini adalah rumus untuk mengubah semua huruf menjadi kecil semua. Kita coba lower. Kita pilih bagian ini. Maka penulisan Indonesia Merdeka di sini semua hurufnya adalah huruf kecil. Kemudian yang upper adalah untuk mengubah huruf menjadi huruf besar semua. Kita coba Indonesia Merdeka. Hasilnya huruf besar semua. Oke, lanjut. Materi ke-11. Kita akan belajar left, mid, dan right. Left di sini adalah rumus Excel yang untuk mengambil karakter dari arah kiri, dari bagian kiri. Misalnya, kita ingin mengambil 3 angka dari sebelah kiri dari kalimat Indonesia Merdeka. Kita pilih di sini, kemudian kita pilih 3 karakter, maka yang terpilih akan IND. Kemudian untuk mid adalah rumus Excel untuk mengambil karakter atau kata dari sebelah kiri pada posisi tertentu atau di tengah-tengah sebuah teks. Misalnya seperti ini. Bagian mid, teks yang ingin kita ambil adalah Indonesia. Start number. Nah, ini dimulai dari sebelah kiri. Misalnya kita ingin mengambil kata one. Maka one ini adalah dimulai dari 1, 2, 3, 4. Adalah nomor keempat. Kemudian berapa karakter yang ingin kita ambil. Karena one ada 3, maka kita pilih 3. Maka yang muncul adalah seperti ini. Kemudian untuk right, rumus ini untuk mengambil karakter kata dari arah kanan. Ini mirip seperti yang left ini. Kita bisa gunakan right. Kita pilih ini, misalnya 3 karakter. Maka akan seperti ini. Lanjut. Nomor 12, kita akan belajar tentang learn.
Oke. Len di sini digunakan untuk menghitung jumlah karakter, huruf, atau teks di Excel. Misalnya dari Indonesia Merdeka ini, kita ingin menghitung ada berapa karakter yang menyusun dari kata Indonesia Merdeka ini. Maka sama dengan kita tulis len. Jadi di Indonesia Spasi Merdeka itu terdapat 17 karakter. Lanjut. Nomor 13. Kita akan belajar round, round up, dan round down. Pada bagian round ini, fungsinya atau rumusnya adalah pembulatan angka desimal terdekat. Jadi bisa ke atas atau ke bawah. Misalnya dari angka desimal 12,436 kita akan menggunakan round. Di sini adalah numbernya, kita pilih. Ingin kita bulatkan atau kita tampilkan misalnya 2 digit aja, kita tutup, maka hasilnya adalah 12,44. Karena yang ketiga ini adalah 6, maka 6 ini akan lebih dekat ke 10 atau karena dia lebih besar dari 5, maka akan tiganya ini akan jadi naik jadi 4. Kemudian untuk round out, itu fungsinya untuk pembulatan angka Excel ke bawah. Misalnya round down, ini koma, misalnya kita ingin ngambil 2 digit, maka dia akan pembulatannya turun. Misalnya untuk round up, ini, kemudian kita ingin 2 digit, maka hasilnya ini, sama seperti round. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai and, or, dan not. Ini adalah fungsi Excel-nya adalah and. Jadi apabila ada ini sudah terdapat 3 macam kondisi, yaitu true dan false. Ada 3 kondisi yang harus diperhatikan pada bagian and. Jadi ketika semua kondisi logika bernilai true, maka hasilnya adalah true. Mari kita coba. Misalnya and di sini, logic 1, logic 2, logic 3. Maka hasilnya adalah true. Oke. Semua kondisi logika bernilai false, maka hasilnya adalah false. Misalnya ini. Logic 1, logic 2, logic 3. Maka hasilnya false. Satu atau lebih kondisi bernilai false, maka hasilnya adalah false. Jadi kalau misalnya ada satu yang false di sini, kemudian kita ambil lagi di sini, kemudian yang ketiga ini, maka hasilnya false. Begitu juga dengan yang bawahnya ini. Jadi bisa disimpulkan bahwa apabila ingin menggunakan fungsi and, maka angkanya harus benar semua. Tidak boleh ada satupun yang salah. Hal ini berkebalikan dengan or. Or ini ketika semua kondisinya logikanya adalah true, maka hasilnya adalah true. Kita coba. Or, logic 1, logic 2, logic 3, maka akan bernilai true. Misalnya yang ini, kondisi 1, kondisi 2, kondisi 3, maka dia akan bernilai true juga. Semua kondisi bernilai false, maka false, atau satu atau lebih kondisi bernilai false, maka true. Ini artinya yang paling bawah ini adalah ketika ada lebih dari satu false, tapi masih ada angka true-nya. Oke, jadi logikanya untuk or adalah yang penting ada satu bernilai true. Meskipun yang lain salah semua, maka dia akan true. Oke, kemudian ada not. Jadi not ini digunakan untuk membalikan nilai argumen. Jadi apabila terdapat angka atau kondisi true, ketika kita menggunakan not, maka dia akan berkebalikan. Misalnya, not. Kalau misalnya di sini true, kita buat not, maka dia akan false.
Kemudian apabila kita ingin not tapi di sini adalah false, maka hasilnya adalah true. Oke, jadi kondisi-kondisi ini selain true dan false, kita juga bisa menggunakan untuk penjumlahan dan pengurangan. Untuk kondisi-kondisi menggunakan if juga bisa. Oke. Untuk yang selanjutnya, kita akan belajar VLOOKUP dan HLOOKUP. Oke, VLOOKUP itu berfungsi untuk mengambil nilai dari tabel lain berdasarkan kata kunci tertentu secara vertikal. VLOOKUP ini V-nya itu adalah vertikal. Jadi misalnya dalam VLOOKUP dan HLOOKUP ini kita harus menentukan nilai kuncinya atau angka yang bisa dijadikan patokan. Misalnya nick itu kan setiap orang akan mendapatkan nick yang berbeda-beda. Namun untuk nama bisa saja ada nama atau gaji atau usia kerja yang sama. Maka itu tidak unik. Yang kita gunakan adalah sesuatu yang unik dari data yang ada. Yang unik di sini adalah nick. Jadi misalnya di sini ada nick 1004, maka kita ingin melihat nama karyawannya. Kita bisa menggunakan sama dengan, kemudian VLOOKUP. Lookup value-nya apa di sini? Kita ingin melihat angka yang atau nick di sini pada baris yang pertama ini. Kemudian kita koma. Tabel array-nya itu adalah dari nick sini hingga yang usia kerja, kemudian yang paling bawah. Kemudian kita gunakan F4, maka akan muncul $. F4 ini untuk mengunci kolom yang kita pilih di sini. Jadi kalau misalnya rumus ini kita copy, pindahkan baris atau kolom, selected-nya ini tidak akan berubah. Kemudian kolom index. Dengan nick di sini kita ingin mencari nama karyawan. Kita lihat di bagian yang sudah kita pilih tadi, nama karyawan ada di nomor kedua. Nick pertama, nama karyawan kedua, gaji ketiga, usia kerja keempat. Maka kita pilih yang kedua. Kemudian koma lagi, ada range yang berikutnya ini biasanya saya isi dengan 0. Kita bisa memilih true atau false, tapi biasanya saya pilih dengan angka 0. Kemudian kita enter. Maka nick 10.004 ini nama karyawannya adalah Dewi. Kemudian karena kita sudah, misalnya kita ingin melihat nama yang lain, karena tadi sudah kita kunci, bisa kita paste, maka nama-nama ini akan muncul. Nama Dewi muncul 2 kali, yang lain Susi dan Ulfa. Kemudian apabila kita ingin melihat yang bagian gaji, VLOOKUP ini, koma, kita kurung di sini, kita F4 lagi, koma, gaji itu adalah yang ketiga, 3, 0. Maka akan keluar seperti ini. Begitu juga dengan usia kerja. Kemudian untuk yang bagian HLOOKUP, apabila tadi datanya vertikal, menyamping ke kanan dan kiri, HLOOKUP adalah horizontal, yaitu atas dan bawah. Header-nya tadi ini berubah menjadi header yang seperti ini. Kita gunakan HLOOKUP ini, ingin melihat nama karyawan, kita blok F4. Nama karyawan ada di nomor 2. Kita pilih 0 untuk kondisi apabila benar dan salahnya. Maka namanya Andi. Begitu juga dengan gaji dan lainnya. Oke. Lanjut. Yang berikutnya kita akan belajar mengenai trim. Oke. Trim di sini adalah untuk menghapus atau menghilangkan spasi ganda serta spasi di awal dan akhir kata atau kalimat sebuah sel di Excel. Jadi misalnya kita memiliki kalimat seperti ini.
dari kalimat yang ada ini, kalimat ini adalah berantakan sekali karena ada double spasi atau mungkin ada spasi di awalnya. Sebagai contoh, kita lihat di jumlah spasinya, jumlah karakternya itu ada sekian. Kemudian kita trim ini untuk menghilangkan karakternya. Nah, bisa kita copy ke bawah. Nah, maka penulisannya akan sama. Kita coba cek dengan menghitung jumlah karakternya. Maka dari berbagai macam kalimat yang salah tadi dan jumlah karakter yang berbeda-beda, apabila kita menggunakan trim, maka jumlah karakternya akan sama. Lanjut, nomor 17. Kita akan belajar concatenate dan. Oke. Concatenate di sini adalah digunakan untuk menggabungkan dua teks atau beberapa teks menjadi satu teks utuh. Oke. Kita contohkan concatenate. Di sini teks 1, teks 2, teks 3. Maka hasilnya akan seperti ini. Ini tidak ada spasinya sama sekali, maka kita bisa mengaturnya dengan ini, koma, kita tambah petik 2 di sini, spasi, petik gini lagi, koma, kalimat yang kedua, kita gunakan lagi, sini, maka hasilnya akan ada spasinya. Selain concatenate ini, kita bisa menggunakan dan, sama, di sini, dan, kedua, yang ketiga. Hasilnya seperti ini. Apabila kita ingin menambahkan spasinya, kita bisa menggunakan tanda petik lagi, spasi, terus dan lagi, kemudian yang berikutnya ini kita kasih dan, tik di sini, dan di sini. Maka hasilnya akan seperti ini. Lanjut, yang berikutnya kita akan belajar run dan run between. Jadi run ini adalah fungsi atau rumus Excel yang menghasilkan angka acak desimal antara 0 dan 1. Oke, kita coba. Langsung dibuat blank aja. Maka hasilnya akan seperti ini. Kita bisa mengkopinya ke bawah. Sini. Nah, apabila kita melakukan pengetikan, menghapus, menambah, atau mengurangi sel, angkanya itu akan berubah. Misalnya kita tambah A di sini, maka dia akan berubah lagi. Ketika kita ingin menghapusnya, maka dia akan berubah lagi. Nah, kemudian apabila kita ingin melakukan bilangan acak pada range tertentu, kita bisa menggunakan run between. Misalnya bottomnya nilai terendahnya berapa, misalnya 10, kemudian nilai teratasnya adalah 100, maka angka randomnya yang muncul adalah dari 10 sampai 100. Hasilnya seperti ini. Apabila kita sama, dia juga akan berubah. Jadi cara terbaik apabila sudah menulis fungsi atau rumus ini, jangan lupa untuk di copy, kemudian di paste value. Maka rumusnya tidak akan berubah. Lanjut. Nomor 19. Kita ingin menentukan nilai minimum dan maksimum. Jadi misalnya ada sekumpulan kelompok data dari angka 152 sampai 744, berapa sih nilai minimumnya? Kita bisa menggunakan min sini. Maka akan terlihat nilai minimum dari sekumpulan data ini adalah 95. Kemudian maksimum adalah kita ingin mengetahui berapa sih nilai terbesar dari sekumpulan data itu. Bisa kita gunakan max. Maka hasilnya akan seperti ini.
Lanjut. Nomor 20. Kita ingin belajar true dan false. Jadi true and false ini adalah kita ingin menyamakan waktu yang pertama ini dan waktu yang kedua. Adakah perbedaan atau tidak? Misalnya kita bisa menggunakan sama dengan waktu yang pertama disama dengan lagi waktu yang kedua. Apabila waktu pertama dan waktu kedua adalah sama, maka nilainya true. Apabila waktu pertama dan kedua berbeda, maka nilainya adalah false. Oke, itulah tutorial rumus dasar Microsoft Excel untuk memula. Materi ini saya buat sedikit lebih cepat untuk teman-teman yang ingin tahu mendetail. Nanti bisa saya buatkan videonya dari masing-masing materi yang ada. Sekian video dari saya. Jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video saya. Oke, sampai ketemu lagi di video yang lain.